Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya. Para peserta acara ngobrol bareng pakar tentang stroke hari ini. Pada kesempatan kali ini memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh di tanggal 29 Oktober 2021, kami dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengadakan acara ngobrol bareng tentang stroke bersama para pakar. Karena sering sekali mitos-mitos atau rumor tentang stroke itu beredar di masyarakat. Pada ngobrol kita kali ini, kita akan membahas kupas tuntas tentang stroke bersama pakar. Hari ini kita ada 4 orang pakar yang akan membahas tentang stroke. Yang pertama, Dr. Adelina Yasmar Alfa, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan saat ini beliau menjadi dokter staf aktif di Rumah Sakit Advent Bandung. Yang kedua, Dr. Andi Basuki, spesialis saraf konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Beliau saat ini sebagai Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit PON Jakarta dan sebagai dosen luar biasa Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Yang ketiga, Dr. Chef Juli, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan yang terakhir adalah Dr. Marda Arif Furqoni, spesialis neurologi. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita ngobrol sama mereka ya. Dokter, kira-kira ya dok ya, kan banyak sekali nih beredar rumor kalau udah ada stroke, udahlah nggak usah, itu bukan stroke deh kayaknya. Kalau udah stroke, nggak usah lah, nggak usah diobatin. Emang stroke itu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, kita masih mengacu ya, Dr. Lista ya, masih mengacu ke definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jadi stroke itu adalah suatu kelainan ya pada otak, bersifatnya mendadak tuh, Dr. Lista. Mendadak, dia bisa gejalanya bisa bermacam-macam. Mungkin masyarakat lebih mengenal misalnya ya bicara hero, mulut mencong gitu ya, atau kelemahan sebelah angka gerak ya, dan mempunyai faktor risiko pembuluh darah. Misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang tadinya tidak ada, tiba-tiba mendadak terjadi sesuatu di otak kita. Berarti ada kelainan dari fungsi ya dok? Ada kelainan fungsi, betul sekali. Dokter Andi, sebenarnya kalau stroke bisa kita deteksi, dok? Maksudnya orang awam tuh bisa ngelihat gitu, nggak harus dokter dulu gitu dok? Iya, tadi sampaikan dokter Juli, makasih dokter Rita. Jadi ada gejalanya gitu. Ada satu ya, kalau sebenarnya adalah gangguan pada fungsi saraf ya, itu macam-macam dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gangguan fungsi saraf bisa terjadi. Jadi orang awam bisa lihat, artinya kita sebagai masyarakat awam bisa lihat. Jadi misalkan ada gangguan tiba-tiba, keluhannya apa itu yang tadinya normal, misalkan penglihatannya jadi kurang, kabur, tangannya jadi nggak bisa digerakkan atau kaku, ya, kemudian jadi bibirnya mencong, tidak bisa bicara, atau sulit mengerti, tiba-tiba lupa. Kata kuncinya memang tiba-tiba gitu ya. Jadi pasti kalau tiba-tiba itu ya harus pikirkan, apalagi kalau ada faktor risikonya tadi. Ya. Kalau faktor risiko itu banyak ya, stroke itu. Yang awam yang paling sering ya hipertensi dengan penyakit gula, diabetes. Iya, berarti harus punya sesuatu dulu ya dok ya? Iya, ada faktor risikonya gitu. Ya kadang-kadang tidak diketahui ya, tapi kalau di keluarga ada riwayat penyakit gula, penyakit hipertensi atau kolesterol, itu ya harus hati-hati walaupun usianya masih muda. Nah, dokter Andi tadi mengatakan usia bisa muda ya dok ya. Sebenarnya dokter Adelina, kalau yang bisa kena stroke itu apakah semua orang dok? Atau spesifik nih orang yang usia tua saja atau orang muda bisa nih dok kena stroke? Terima kasih dokter Lista.
Jadi sebetulnya saya pernah juga mendapati pasien yang umurnya belasan tahun ya, ternyata pecah pembuluh darahnya di otak. Ya, itu misalnya juga. Terus kemudian juga anak-anak muda yang perokok ya, karena penelitian Indonesia tahun 2018, rokok itu ternyata paling tinggi penyebab stroke-nya, yang merusak dinding pembuluh darah. Baru diikuti oleh overweight ya, gendut ya, kelebihan berat badan. Kemudian diikuti oleh inaktivitas, jadi kurang olahraga. Kemudian baru hipertensi, diabetes. Nah, itu yang terbanyak. Dan yang lainnya seperti kolesterol, asam urat, kopi, alkohol, ya, itu nyusul di belakang. Nah, itu yang penelitian Indonesia tahun 2018. Nah, jadi kejadiannya selalu mendadak. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba. Misalnya bangun tidur, kok ini nggak bisa diangkat ya tangan atau kaki. Kok bicara jadi pelo ya? Nah, bisa juga lagi kerja, kalau pada stroke yang pecah itu lagi aktivitas yang berat ya, atau lagi BAB ngeden misalnya, berat buang air besar ngeden, itu juga bisa tiba-tiba pecah. Jadi sebetulnya umur itu nggak harus pada orang tua saja. Memang orang tua banyak penyakit-penyakit dasarnya, tapi tidak harus pada orang tua saja. Jadi semua orang bisa. Semua orang ya, bisa kena. Dan kita wajib sekali harus tahu. Misalnya kayak tadi Dokter Andi juga udah bilang tiba-tiba. Jadi siswa pada tumor otak misalnya juga bisa lama-lama kelemahannya bertambah berat. Misalnya yang tanpa disadari. Nah, juga kadang-kadang harus dikenali lagi itu, apakah itu TIA, transient ischemic attack, ya, gangguan mendadak dari kelumpuhan itu dalam beberapa menit atau jam dia sudah hilang, atau dia makin memburuk, terjadi worsening itu ya, perburukan, ya, atau tiba-tiba hilang dia ya, sesudah 24 jam itu yang tadi itu yang TIA itu. Kok sembuh, dan itu harus diwaspadai. Jangan merasa aman-aman saja gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kata kuncinya mendadak ya dok ya. Ya, kata kuncinya mendadak. Dan semua orang bisa kena. Ya. Gitu. Baik. Tadi menyambung pertanyaan Dokter Adelina yang tadi jawaban Dokter Adelina, kurang aktivitas. Nah, ini Dokter Mada kan sekarang dengan pandemi seperti ini ya, semua orang juga berdalih ya kan, kita kan disuruh di rumah aja, kerja dari rumah gitu. Jadi mager gitu ya Dokter Mada ya, malas gerak gitu. Kira-kira kan salah satu faktor juga nggak sih Dokter Mada? Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Iya, terima kasih Dokter Lisda. Jadi memang kalau untuk inaktivitas adalah suatu masalah untuk penyakit pembuluh darah, hampir semuanya pembuluh darah, masuk stroke ataupun gangguan jantung. Nah, ini dikabarkan karena banyak yang tidak kita pakai, energi yang tidak kita pakai nanti akan menjadi lemak di badan, nanti akan memperberat si keadaan pembuluh darah, jadi ada penebalan ataupun ada penyebatan di pembuluh darah. Itu nanti akan menjadikan faktor risiko stroke ataupun penyakit jantung seperti yang ada. Kemudian untuk mengatasinya kita bisa banyak cara untuk aktivitas di rumah yang tidak harus ketemu orang lain ataupun ke tempat luar rumah. Kita bisa jogging di sekitar kompleks, atau mungkin di rumah ada alat olahraga treadmill ataupun semacamnya kita bisa, dan juga bisa olahraga yang seperti push up atau sit up gitu. Jadi tidak harus ke gym ataupun ke tempat sesana olahraga untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi nggak ada alasan ya Dokter Mada ya, tidak aktivitas, mager karena WFH ya, karena WFH jadi mager, nggak boleh. Jadi malas bisa gerak. kita, ya dok, malas gerak. Jadi nggak ada alasan malas gerak karena kondisi pandemi. Jadi ada alternatifnya agar kita terhindar dari itu. Ya, kalau Dokter Cepulit, kalau misalnya nih ya, oh betul nih ada, kok tiba-tiba ngomongnya jadi nggak nyambung, ngomongnya jadi nggak jelas, terus kita harus gimana ya dok? Ya. Kita harus lakukan tuh dok. Ya, Dokter Lisda, terima kasih. Dan ini pengalaman kami ya, Dokter Andi, Dokter Adelin, Dokter Marda, yang termasuk Dokter Lisda juga, kita sering masih mendengar dari masyarakat ya,
dok nggak usah dirawat, ada stroke ringan ini sih gitu ya. Alasannya masih sadar, tidak ada nyeri kepala, tidak ada kejang, hanya bicara saja gitu. Jadi lebih baik berobat nanti aja lah ke dokter praktek sore gitu kan. Nah ini sebetulnya istilah stroke ringan atau stroke berat itu perlu kita luruskan ya, karena memang stroke itu apapun bentuknya adalah suatu kegawat daruratan. Jadi memang ada istilah time is brain, waktu adalah otak. Jadi semakin cepat dideteksi dan semakin cepat ditangani, itu harapan untuk kesembuhannya itu sangat besar. Jadi memang tidak ada lagi alasan. Pokoknya kalau kejadian mendadak seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, cepat hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jadi harus segera dibawa. Harus segera dibawa. Harus segera dibawa. Dokter Andi, kira-kira ya dok, ada nggak sih dok waktu apa ya kita bilang periode emas dok, sehingga ini nih cepet nih harus dibawa nih, ada faktor-faktor yang bisa kita perbaiki segera, ada nggak dok kalau di stroke dok? Jadi begini, kalau pembuluh darah otak itu kan kalau misalnya terganggu gitu, sel-sel otak itu punya waktu untuk bisa pulih atau dia segera mati gitu ya. Jadi yang batas-batas antara hidup dan mati ini yang perlu diselamatkan. Jadi, biasanya dengan terapi yang sekarang yang sering dilakukan adalah dengan trombolysis. Kita perlu waktu paling lambat 2,5 jam supaya hasilnya bisa lebih optimal. Gitu. Kalau lewat waktu itu ya semakin lambat, tadi yang Dr. Cekuli bilang bahwa time is brain, semakin lama ditangani, semakin banyak sel otak yang rusak, semakin buruk hasil keluarannya nanti. Ya, jadi kesempatan untuk sembuhnya lebih kecil. Di halaman 15 mulai Al-Qur'annya. Ya, terutama untuk yang stroke sumbatan gitu. Ya, tapi kalau stroke perdarahan biasanya banyak yang tidak sadar sehingga cepat-cepat dibawa ke rumah sakit gitu. Kalau yang stroke itu kadang-kadang muter-muter dulu, itu yang tadi stroke sumbatan. Pijat dulu lah atau nanti dulu, karena tadi yang dokter Adit sampaikan transient ischemic attack katanya sudah bisa pulih gitu. Jadi itu bukannya malah khawatir, tapi wah yang kemarin juga sembuh sendiri gitu kan, jadi malah jadi terlena masyarakat. Nah itu yang perlu disampaikan, maka 4,5 jam itu waktu golden period-nya paling lambat gitu ya. Makin cepat makin baik sih sebenarnya gitu ya. Makin cepat makin baik, 4,5 jam bawa ke rumah sakit. Oke, dokter Adelina, kalau misalnya udah masuk nih dok ke rumah sakit, terus sebenarnya harus dirawat nih dok pasien stroke itu. Terus diapain aja ya dok kalau di rumah sakit itu dirawat dok pasien stroke? Jadi memang kita lihat ya bagaimana kondisi pasien. Kita berharap pasien itu dalam setengah jam sudah sampai di rumah sakit supaya periode emasnya yang tadi disebutkan dokter Andi tercapai. Apalagi sekarang dengan trombolytik itu lebih bagus. Sebab kalau telat dari 6 jam ya sudah 6 jam nih baru nyampe di rumah sakit, itu sel-sel di otak sudah mati, dan sel-sel di otak yang sudah mati dia akan menimbulkan kecacatan kelak pada pasien. Dan kecacatan itu kan macam-macam, bisa bicaranya telo, bisa lemah tubuh sebelah, bisa gangguan berbicara, gangguan berbahasa, gangguan mengerti, ya. Jadi gangguan daya ingat. Nah, itu kan merugikan. Dan sebetulnya gunanya kita merawat sementara itu untuk mencari semua faktor risiko yang lain. Apakah dia darah tinggi, apakah dia diabetes, atau kolesterol, ya lemak, ya trigliseridanya gitu, apakah asam uratnya bagus atau tidak, dan bagaimana apakah dia perokok, kopi, alkohol, overweight. Ya, itu harus dicari semuanya dan itu dijelaskan pada pasien setelah dapat hasil pemeriksaan kita juga bagaimana rekaman jantungnya, ya, dan juga kalau zaman sekarang ini sudah lebih bagus nih ada CT scan yang membuktikan nih pecah atau tidak. Nah, jadi setelah kalau ringan sih kita bisa memulangkan cepat, ya. Tapi kalau berat kan memang memerlukan melewati fase akutnya dulu lah.
Ya, apalagi dapat trombolytik terapi diselesaikan dulu kan itu banyak sekali yang diseleksi ya untuk pemberian obat itu. Nah, Ya, berarti jadi memang sebaik ada ya, Dok. ya sebaiknya dirawat kecuali dia TIA tadi TIA tadi yang hanya hitungan menit sampai jam sampai 24 jam dia sudah sembuh itu. Nah, itu sebaiknya tetap waspada, diperiksa semuanya yang berkaitan dengan penyebab stroke supaya itu dibereskan semuanya. Jadi tetap harus diobati, nggak ada jalan. Harus diobati ya, Dok ya. Ya, harus nggak ada jalan, harus dicari penyebab-penyebabnya. Ya, betul. Makasih, Dok. Jadi ditangani penyebabnya selain diobati stroke-nya. Seperti itu ya. Dokter Martia, kalau tadi Dokter Adel mengatakan bahwa iya ini harus dirawat gitu. Tadi juga ada cerita stroke-nya ada yang perdarahan, ada penyumbatan, seperti itu. Berbeda sih nggak sih, Dok, untuk perawatannya atau lama perawatannya gitu, Dok? Iya, maksud Dokter. Jadi memang kalau untuk stroke penyumbatan atau pendarahan itu beda masa kritisnya atau masa akut dari stroke-nya sendiri. Kalau untuk stroke pendarahan kita akan mengambil waktu minimal 10 hari atau 7 hari perawatan. Kemudian itu kan kita menunggu otaknya selesai bengkaknya dulu. Setelah stabil, baru kita evaluasi lagi apakah boleh pulang atau tidak. Sementara kalau untuk stroke penyumbatan mungkin akan sedikit lebih pendek dibandingkan stroke pendarahan karena memang proses mekanisme stroke-nya beda-beda. Kalau untuk penyumbatan itu 5-7 hari kita rawatnya. Cuman nanti tergantung lagi apakah stroke penyumbatannya itu luas atau tidak. Kalau seandainya stroke-nya luas, mungkin akan lebih lama. Kalau stroke-nya kecil, mungkin akan lebih cepat perawatannya. Tergantung juga ya, Dok ya, dari penyebabnya ya. Dokter Jabduli, kalau misalnya apa sih, Dok, yang kita takutkan atau hal yang dikhawatirkan nih kalau datangnya terlambat? Tadi kata Dokter Andi Basuki pas setengah jam, nah dia terlambat gitu datangnya. Apa sih yang ditakutkan sebenarnya atau yang menjadi ancaman pada pasien dengan stroke? Jadi kalau kita ada dua hal ya, Dokter Lista ya. Kalau misalnya pas setengah jam itu kita berbicara tentang stroke ya, penyumbatan jenisnya, Dokter Lista. Berarti umumnya penyumbatan ini karena memang keadaan umum pasien sepertinya baik ya, pasien masih sadar gitu ya, tidak ada nyeri kepala, tidak ada muntah, tidak ada kejang yang menandakan tidak adanya tekanan intra kepala di situ yang meningkat, itu yang membuat pasien terlena dan keluarga terlibat. Yang untuk penyumbatan memang kita kejar mengejar dengan syaratnya. Hitungan menit per menit terlambat itu mungkin berapa juta syarat yang mati nantinya. Akibatnya nanti pemulihannya ada terlibat. Misal waktu kejadian ada kelumpuhan ya terlibat ya. Kan kelumpuhan itu secara nilai dari yang normal, dari yang tidak sama sekali sampai yang normal itu 5 terlibat. Kalau misalnya waktu kejadian misalnya nilainya 3 ya, misalnya lengan hanya bisa diangkat, bisa jatuh lagi gitu ya, itu kalau segera datang ke fasilitas, apalagi dengan adanya tindakan trombolysis tadi, pengalaman kita di Hasan Sadikin mungkin akan sejawat lain di rumah sakit center yang lain itu banyak yang kembali, Dokter Wisnu. Nah, berarti kalau telat melebihi 4,5 jam tadi, ada yang kematian sesarnya menjadi menetap. Sehingga luaran klinis dari neurologinya nggak bagus. Itu jadi betul-betul krusial, semakin cepat dideteksi, semakin cepat ditangani, peluang untuk pulih itu semakin besar. Peluang untuk pulih semakin besar. Ya, betul. Dokter Andi, kalau misalnya pasien yang udah lumpuh nih, Dok, wah kakinya susah gerak lagi, tangannya susah gerak, ngomongnya susah, Dok. Itu ada metode lain nggak, Dok, yang perlu dilakukan juga oleh pasien ini gitu, Dok? Iya, jika sudah ada terjadi kelemahan atau ada suatu gangguan fungsi saraf, tentunya kita masih punya peluang untuk mengembalikan menuju ke arah normal begitu ya. Jadi kita punya peluang di situ dengan neurorestorasi. Jadi kita latih lagi kembali semua sel, semua apa yang diperlukan, ya paling tidak dia bisa kembali ke kegiatan sehari-hari, mengurus diri itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan yang paling ditakuti dari pasien stroke ini kan dia tergantung pada orang lain.
Jadi kita upayakan dia bisa paling tidak mengurus diri sendiri, mulai mandi, bersikat gigi, pakai baju sendiri. Ya, itu yang kita coba kembalikan lagi. Jadi kegiatan sehari-harinya. Nah itu dengan metode-metode pelatihan neurorestorasi kita harapkan ada kesempatan untuk ada semacam suatu regenerasi atau suatu pemulihan dari fungsinya gitu ya. Jadi kita harapkan bisa kembali normal gitu. Pada beberapa pasien memang bisa mendekati normal gitu, tapi sering-seringnya lebih banyak ada gejala sisanya gitu. Ya, tapi kita upayakan dengan neurorestorasi itu kita punya peluang untuk ya, itu juga harus dengan tepat dilakukannya, nggak bisa dengan sendiri, dukungan keluarga harus sangat penting di situ ya. Kalau sendiri nanti dia akan pertama ya bisa mengecewakan pasien dan keluarga. Jadi penting sekali dukungan keluarga di situ untuk neurorestorasi karena perlu banyak latihan di situ. Itu yang disebut fisioterapi ya, Dok? Ya, fisioterapi ya. Sebagian dari kadang-kadang juga dengan terapi-terapi lain, terapi bicara, terapi kerja, okupasi dan sebagainya. Jadi kita fisioterapi salah satu dari terapi kita. Ya, jadi mencoba mengembalikan fungsi yang semula dimiliki oleh pasien tersebut. Dikembalikan Ya, fungsinya. mengembalikan fungsinya. Dikembalikan fungsinya. Kalau Dokter Adina, kalau proses kan sering banyak bertanya nih, Dok. Misalnya pekerjaannya memang dia pekerja kantoran, terus kena stroke. Kira-kira untuk bisa pulih kembali itu, Dok, berapa lama, Dok, untuk dia bisa mulai aktivitas kembali, bisa tidak ada gejala lagi, itu berapa lama ya? Jadi itu memang tergantung dari sisanya ya. Jadi sebetulnya kita gini, kalau kita mematuhi aturan dalam setengah jam kejadian sampai di rumah sakit di UGD, karena UGD itu terbuka 24 jam. Jadi walaupun seperti sekarang kan kita pakai BPJS misalnya, jangan tunggu dulu ke puskesmas, langsung saja ke UGD rumah sakit manapun terbuka 24 jam. Sehingga penanganan itu cepat dan tepat. Nah kalau sudah ada yang terlambat, sudah ada kematian dari jaringan-jaringan sel-sel di otak itu, tentu nanti yang kita takutkan gejala sisanya. Jadi misalnya sesudah kena, sesudah dilakukan pengobatan dan kemudian dilakukan fisioterapi, jangan hanya mengandalkan fisioterapi saja. Keluarga harus ikut serta melatih di rumah. Misalnya setiap gerakan motorik, misalnya 1000 kali sehari, kan kita gerakan bisa 1000 kali sehari atau lebih. Nah, itu harus dikerjakan. Kalau dia gangguan bicara, dia latihan nyanyi, kayak ngaji, kayak ya. Dan untuk membangkitkan daya ingatnya juga, misalnya kita kasih lihat, misalnya album, misalnya tanya-tanya dia dan berusaha dia menjawab juga kan. Kalau terjadi gangguan-gangguan itu sudah daya ingat segala macam. Nah, kalau kita melatih dengan rajin dan sering, jadi fisioterapi itu penting untuk bagaimana sih caranya kita melatih pasien ini di rumah, misalnya melatih segala macam sesuatu untuk merawat dirinya gitu, ya. Nah, itu kan semuanya kita bertanya dengan bagian fisioterapi, dan fisioterapi tetap, tapi di rumah tetap dibantu. Nah, kalau setelah 6 bulan masih ada gejala, itulah sisanya. Dan tapi tidak boleh juga dibiarkan walaupun itu sisa. Sebab kalau kita tidak melatih, misalnya tangannya tadi udah gini, lama-lama bisa gini, lama-lama kaku gini, dan dia akan seumur hidup begini terus. Nah kalau dia meninggal nanti kan dipatahkan. Itu gunanya latihan tadi, supaya tetap lemas, walaupun tenaganya tidak 100%. Itu misalnya. Jadi yang tadi Dokter Andi ceritakan secara formal neurorestorasi, Dok, ya fisioterapi dari bagian rehabilitasi medik juga di rumah, ya Dok, ya di rumah tetap harus dilakukan, dilatih, dibantu sama keluarga, ya Dok, ya. Berarti jadi jangan mengandalkan hanya kan sudah di fisioterapi, jangan diandalkan itu, nggak cukup, karena waktunya kan pendek. Ya, tapi itu bagian fisioterapi itu tempat kita keluarga belajar bagaimana merawat pasien ini, melatihnya di rumah, latihan bicaranya, latihan berbahasanya, ya, semuanya, membangkitkan daya ingatnya, ya. Jadi kita ajak dia terus nih, ajak nyanyi kayak, ajak ngaji kayak, betul, ya kan? Kayak gitulah.
Berarti dukungan keluarga ya, Dok, ya? Dukungan keluarga Iya. sangat penting. Sip, sip. Dukungan keluarga pada pasien stroke bisa membantu pemulihan dari pasien stroke itu sendiri. Sip, terima kasih, Dok. Dokter Manda, kan ada rumus nih ya. Kalau udah kena stroke, hati-hati pengobatannya seumur hidup gitu. Nggak resiko tuh ke ginjal, gimana, Dok? Ya, baik, Dok. Memang kalau untuk pengobatan stroke, terutama untuk resiko seperti darah tinggi ataupun kolesterol, itu akan bisa jangka panjang, bisa seumur hidup. Dan memang kalau untuk obat-obatan juga akan seumur hidup. Tapi memang kalau untuk obat stroke kan kita sesuaikan selama kita ikut dengan psikolog dokter, insya Allah nggak ada masalah dengan ginjal ataupun dengan livernya. Karena memang kalau obat-obatan sudah didesain untuk penggunaan jangka panjang, jadi tidak perlu ditakutkan. Dan itu memang harus kita pasien untuk minum terus obatnya, karena itu kan nanti akan menjadi pencegah untuk stroke berikutnya. Karena ketika pasien pernah sekali terkena stroke, resiko buat stroke berikutnya itu lebih tinggi dibandingkan pasien yang belum pernah kena stroke sama sekali. Jadi memang kalau untuk obat jangka panjang memang harus diminum setiap hari. Jangka panjang diminum setiap hari. Jadi jangan khawatir para peserta sekalian ke ginjal, ke liver, biarin aja. Yang penting dokter yang akan supervisi atau mengawasi hal tersebut. Ya. Dokter Septuri kan seringnya gini, Dok, saya mah nggak perlu lah fisioterapi, repot Dok, bawa ke rumah sakit. Udahlah saya pengen itu aja pijat refleksi Dok di rumah, atau akupunktur Dok. Boleh nggak Dok sebenarnya? Ya, mungkin sebelumnya saya coba tambahkan ya, Dokter Lisda. Jadi banyak ya, Dokter Lisda, banyak pasien itu setelah stroke itu menganggap pengobatan stroke itu memang saat dirawat. Jadi setelah pulang itu ada beberapa hal yang pas beberapa bulan kemudian gitu pasien kembali lagi dengan serangan stroke yang kedua. Stroke berulang ya Dok? Ya, saya pernah mendapatkan pasien sampai stroke ulang ke-7. Jadi memang setelah pasca stroke itu yang kita fokuskan selain yang disampaikan tadi beberapa para narasumber gitu ya, mencegah stroke berulang. Jadi apa sih yang mesti dilakukan? Ya tadi memperbaiki gaya hidup, ya faktor risikonya dibetulkan ya. Misalnya ada diabetes, ada kolesterol, merokok berhenti, mengikuti anjuran dokter, obat-obatan yang dari dokter itu nanti diteruskan. Kemudian lanjut dengan kontrol rutin ya, Dokter Lisda ya. Ada beberapa obat yang tadi Dokter Marta sampaikan ya, ada beberapa obat yang untuk mencegah dan dalam jangka panjang diminumnya. Gitu. Terus selain itu ya neurorehabilitasi ya, betul ya, disampaikan Dokter Adelina sampaikan tadi, yang neurorestorasi itu nanti fisioterapi secara rutin yang perlu dukungan dari keluarga dan tim, karena biasanya pasien apalagi ada kelumpuhan itu ada psikologisnya, ada tulisnya yang itu betul-betul perlu support penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Karena kita betul-betul membutuhkan kerjasama dari semua. Nah, terkait tadi Dokter Lista tanyakan apakah akupunktur atau refleksi, kami dari bagian neurologi ya Dokter Lista membuka ruang, maksudnya memang kami pendidikan kami mayoritas sih berkiblatnya ke barat ya, Dokter Lista ya, dalam artian ada apa yang terukur dalam artian faktor risiko obat-obatan seperti begitu. Untuk yang non obat-obatan tadi, rehabilitasi tadi, silahkan saja pasien misalnya mencari alternatif. Dok, saya mau coba akupunktur misalnya, mangga, kita tidak menghalangi ya Dokter Lista ya, atau mau refleksi sepanjang itu dikomunikasikan dengan dokter yang merawat, Dokter Lista. Yang penting tadi obat-obatan yang penting untuk mencegah kejadian stroke berulang itu pasien tetap konsumsi ya Dokter Lista ya. Gitu. Jadi silakan saja kalau tadi. Jadi tetap boleh, tapi dengan supervisi. Betul, ya. Dengan pengawasan. Yang penting obat-obatan jangan lepas gitu Dokter Lista. Jangan sampai itu tidak saling menggantikan maksudnya gitu. Jangan enggak, udah akupunktur, udah refleksi, obat darah tinggi di stop, obat
diabetes disertai biasa. Berarti tetap berobat, Tetap. ya, walaupun Silahkan tadi saja. dilakukan. Ya. Tadi dokter Cep Juli cerita tentang stroke ulang itu terakhir. Kenapa ya dok kita selalu mencari jangan sampai nih kena stroke lagi? Emang kenapa ya dok stroke ulang itu menjadi tanda kutip momok gitu buat kita semua gitu? Ya. Ya, pasti kalau dengan stroke ulang itu pertama menunjukkan bahwa faktor risikonya tidak terkontrol. Ya. Jadi kemudian kedua ya, dengan stroke ulang itu semakin banyak area di otak yang terkena. Ya, biasanya jarang pada satu tempat itu kalau udah kerusakan. Jadi biasanya di tempat lain. Jadi makin banyak, makin luas daerah Ya. otak yang terkena. Yang ketiganya kalau dia terkena pada dua sisi, repot gitu kan. Baru satu sisi aja lumpuh sebelah kanan udah repot gitu kan. Artinya dia sudah tergantung, bisa tergantung sama orang lain, apalagi ada dua sisi. Gitu. Kalau dua sisi terkena ya bayang misalkan itu jadi lebih fungsi dia juga atau fungsinya sebagai manusia atau fungsi sehari-harinya makin banyak terganggu. Dan itu menjadi faktor risiko untuk berulang lagi gitu, faktor risiko untuk jadi stroke yang berikutnya begitu. Ya, jadi sebisa mungkin janganlah sampai stroke ulang gitu ya. Walaupun memang kita tidak bisa memprediksi 100% bahwa seorang yang udah ini bebas dari stroke ulang, tapi kita bisa berupaya ikhtiar supaya tidak terjadi stroke ulang. Karena memang risikonya lebih berat untuk si pasien tersebut. Dan ya, 97 tadi udah rekor mungkin banyak gitu ya, kadang-kadang berikutnya sudah meninggal. Jadi bisa jarang sekali sampai yang 7 kali masih survive gitu ya. Makin sering angka kematiannya juga jelas makin tinggi. Catatan juga makin besar, makin tinggi. Gitu. Jadi ya sampailah. Ya betul. Jadi kalau udah jangan sampai kena stroke ulang, karena kelainan di otak makin banyak, komplikasi makin banyak terjadi ya. Jadi berobat yang baik. Dokter Adelina sering ya gini, saya emang nggak mau minum obat dokter karena takut tadi dok gitu. Saya mau minum yang herbal gitu dok. Nah, kira-kira mereka merasa kayaknya sih herbal kan lebih aman kan lewat tumbuh-tumbuhan gitu ya daripada obat kimia. Itu gimana dok untuk kasus stroke, ada tempatnya nggak ya dok? Ya memang sulit ya. Tapi mengenai akupuntur misalnya, saya ikut ini apa namanya di China dengan di Jepang ya. Kita kasih obat yang ditambah fisioterapi. Ini pasien yang dikasih obat tambah fisioterapi tambah akupuntur. Ternyata setelah sekian tahun hasilnya tetap sama. Jadi artinya kalau tanpa akupuntur besar, tapi mungkin akupuntur ini ada juga gunanya untuk nyeri-nyeri yang lain gitu ya. Jadi bisa menghilangkan rasa nyeri itu memang betul. Tapi untuk ngobatin khusus kayaknya enggak. Ya, itu satu. Ya, dia sih boleh-boleh saja, tapi jangan ditinggalkan program dari dokter stroke-nya. Nah, sebab misalnya tidak dikontrol dengan baik tensi, itu kerak pada dinding pembuluh darah akan bertambah. Ya, juga misalnya diabetesnya nggak dikontrol, kolesterol, trigliserid, ya, ada LDL itu semuanya lemak nggak dikontrol. Nah, kemudian asam urat nggak dikontrol, rokok, kopi, alkohol juga sama, selalu berat badan, overweight itu nggak dikontrol. Itu akan bertambah kerak pada dinding pembuluh darahnya, yang nanti kalau kerak itu kadang-kadang bisa lepas, menyumbat di ujung perjalanannya. Jadi kenapa apakah menyumbatnya di jantung nanti, apakah menyumbatnya di otak lagi, atau menyumbatnya di ginjal. Jadi dampak dari penyakit-penyakit yang tadi menimbulkan kerak pada dinding pembuluh darah di mana-mana di seluruh tubuh kita. Dan kalau itu lepas, keraknya yang nyumbat di mana-mana. Itu misalnya. Nah, terus kemudian juga jadi yang ditakutkan ginjal. Kalau nggak dibersihin dengan makan obat yang benar, tadi gulanya, tensinya, lemaknya, dan sebagainya yang tadi kalau nggak dibersihkan dengan benar, kerak ini akan nambah lagi. Ya, nah, itu yang kita, dan ini perjalanannya bukan sebentar. Ini hitungan dekade ya. 4 dekade aja sudah sempit dinding pembuluh darah. Jadi per 10 tahunan. Ya,
Jadi umur sampai 10 tahun masih oke. Umur dari 10 tahun sampai 20 tahun itu udah mulai kelihatan itu dari penelitian bahwa sudah mulai bergerak dindingnya. Apakah dari rokok mungkin anak-anak muda yang belasan tahun itu. Nah, terus tahun ketiga, 10 tahun ketiga itu lebih tebal lagi. 10 tahun keempat udah sempit dinding pembuluh darahnya. Kena serangan ya dok? Ya, bisa aja kena serangannya di otak, di jantung, di ginjal. Ya. Ginjal yang ditakut-takutkan. Ginjal itu bisa kena kalau nggak dikontrol tensi, nggak dikontrol gula. Banyak sekali pasien kita yang kena ginjal, yang cuci darah dengan penyakit-penyakit itu. Karena tensinya nggak dikontrol baik, gulanya nggak dikontrol baik, kolesterolnya, rokok masih ada juga gitu. Ya. Itu contohnya. Berarti sebenarnya tetap harus berjalan bersama-sama gitu ya dok ya? Iya. Iya, jadi jangan takut karena obat kimia sudah ada supervisi dokternya seperti itu. Iya, kalau dokter Mada sebenarnya yang paling ditakutkan ya sama orang-orang kalau udah kena stroke, udahlah selesailah kehidupan di dunia ini. Bisa menyebabkan kematian dok? Ya, terima kasih dok. Jadi memang stroke itu gejalanya bervariasi dan beragam berat ataupun ringannya. Ada yang datang dengan cuma lemas sebelah atau cuma kepala sebelah, ada yang datang dengan udah mau diambang kematian juga banyak. Gitu. Jadi makanya kalau kita mah tidak memandang dulu stroke ringan ataupun stroke berat, semuanya kita anggap sebagai gawat daruratan. Karena nanti akibatnya adalah pasiennya tidak kita tangani dengan benar, antara cacat atau antara meninggal. Gitu. Antara cacat dan ya. Jadi semua tadi sedikit tambahkan yang dari Dr. Adina. Kalau untuk obat herbal itu sebenarnya kita tidak kurangnya cuma satu untuk obat herbal. Penelitian yang mendukung kita sebagai apakah itu obat yang pas atau tidak gitu. Jadi penelitiannya nggak jelas ya. Jadi banyak obat yang datang dari herbal yang kita pakai sebagai terapi juga ada. Cuma rata-rata obat herbal itu penelitiannya kurang, jadi kita tidak punya dasar yang kuat untuk menggunakan sebagai terapi stroke. Gitu. Jadi mendingan sih berdasarkan apa yang sudah diberikan dokter itu sudah ada datanya ya dok ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan gitu dok ya, valid. Jadi jangan meragukan dokter Anda kalau ngasih obat. Boleh bertanya, tetapi jangan nggak diminum obatnya. Mungkin seperti itu ya. Apakah ini kita ada yang sudah mulai bertanya ya? Kita mungkin saling diskusi dulu ya dok ya. Kita ada peserta juga, mungkin ada yang ingin tanya jawab dan diskusi kita hari ini. Oke, baik. Ada yang bertanya nih dok? Oh, banyak pertanyaannya dok. Alhamdulillah ya, Mas ya. Ada pertanyaan, mungkin kita ke dokter cek dulu ya dok ya. Mungkin nanti silakan dokter bisa saling menambahkan. Yang pertama adalah, mohon maaf dokter mau bertanya, apa bedanya stroke ringan dan stroke berat ya dok, yang sering diomongin sama orang-orang? Mungkin dokter cek dulu. Ya, jadi yang beredar ya, dokter Rista, selama kita berinteraksi dengan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu disebut stroke berat itu umumnya banyaknya lebih ke perdarahan, Rista. Jadi pasien mendadak tidak sadar, nah, itu udah muntah hebat atau kejam, nah itu kan sangat ekspresif buat keluarga, sangat menakutkan itu. Nah, umumnya 4 gejala tadi itu sering terjadi pada stroke yang memang pecah pembuluh darah. Di masyarakat itu dianggap yang stroke yang berat itu adalah stroke yang memang ada tekanan tinggi di otaknya yang meningkat, berkelista. Ya, salah satu yang tadi, kesadaran tadi. Nah, yang dianggap ringan itu hanya gejala-gejala yang bersifat vokal gitu. Dan berita vokal itu terlokalisir tanpa menyebabkan adanya tekanan tinggi di otak yang meningkat. Misalnya apa? Bicara rero, mulutnya mencong, itu sering sekali terlambat. Ada yang baru hari ketiga dibawa, ada yang baru hari kedua. Kami sedang meneliti, pernah penelitian
1 tahun, Dr. Lista, 1 tahun dari 500 pasien itu di atas 4,5 jam. Baru berarti ya dok. oh, iya, dari yang tipe yang dianggap ringan tadi ya tadi. Dari 500 pasien ternyata memang rata-rata tuh di atas 6 jam, malah ada yang 24 jam, 48 jam seperti ini. Ya mungkin buat kita semua ya, Intelista ya. Jadi itu ringan sedang itu dianggapnya tadi yang mengancam jiwa lah seolah-olah seperti itu. Padahal tadi dokter Andi udah mengatakan ya bahwa waktu periode emasnya itu adalah sampai 4,5 jam gitu. Dan karena kita bisa mengobati lebih cepat, dan dokter Adila menambahkan kalau cepat diobati, cepat bisa kita atasi sehingga komplikasi nggak terjadi. Sehingga yang paling kata kuncinya berarti mendingan bawa aja deh ke rumah sakit, dokter yang nentuin berat ringannya. Terima kasih Dokter Syafri. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Banyak pertanyaannya, selamat siang dokter. Mohon bertanya, bagaimana dengan mudah mendeteksi stroke dan apakah harus segera dilakukan? Mungkin dokter Andi, deteksinya dan apa yang paling mudah dilakukan? Iya, untuk masyarakat sih yang paling mudah tadi ya, ada gejala yang tiba-tiba terjadi mendadak. Nah itu kata kuncinya mendadak tadi, tiba-tiba. Jadi satu gangguan, ya kita nggak, kalau jadi mendadak harus pikirkan selalu salah satu gejala stroke. Gitu. Ya, bisa jatuh juga mendadak gitu ya. Kemudian juga ada lain hal yang mendadak trauma. Tapi ada yang tiba-tiba terjadi normal-normal saja tanpa ada suatu keluhan, tiba-tiba terjadi suatu gejala, apapun itu segera ke rumah sakit. Rumah sakit juga yang mudah adalah dengan membedakannya dengan CT scan paling cepat gitu ya. Jadi kalau bisa rumah sakit yang sudah punya CT scan sehingga nanti tindakan-tindakan selanjutnya itu lebih terarah gitu. Ya, jadi kalau awam ya segera aja bawa, jangan sampai tunggu waktunya lebih lama-lama. Apalagi berputar-putar dulu rumah sakit, sana dulu, tanya dulu ke teman dulu, kemudian nanti dipijat dulu. Nah itu menghabiskan waktu tadi yang golden period tadi. Gitu. Ya, jadi segera untuk gejala mendadak segera bawa ke rumah sakit, gitu 24 jam dibuka. Ya, tapi kalau bisa rumah sakitnya sudah ada, paling tidak ada CT scan-nya, sehingga bisa langsung dibedakan, itu paling mudah bisa bedakan apakah stroke-nya pendarahan atau stroke sumbatan. Baik, berarti harus langsung aja ya dok dibawa. Langsung, ya. Kalau ada mendadak hilang fungsi, segera bawa ke rumah sakit. Segera bawa ke rumah sakit agar kita bisa deteksi ya dok ya. Apakah ini harus ditangani dengan apa ya dok ya? Kadang-kadang ada juga seperti yang gejala-gejala yang mirip stroke, bukan stroke, tapi mirip stroke. Nah, kita nggak bisa bedakan itu kalau secara awam ya, susah mungkin kita harus dengan laboratorium, dengan CT scan, dengan pemeriksaan lain. Nah, jadi bisa langsung kita bedakan stroke atau bukan. Nah, itu penting gitu, karena kalau misalkan nanti dianggap stroke ternyata bukan stroke, atau sebaliknya dianggap bukan stroke ternyata stroke, ya kita nanti tentunya bisa salah arah dalam penanganannya. Berarti bawa ke rumah sakit biar dokter yang menentukan. Dan bila ini stroke akan dapat pengobatan lebih cepat di fase periode emasnya. Baik, terima kasih Dokter Andi. Berikutnya ada pertanyaan. Selamat siang dokter, apakah benar stroke bisa disembuhkan dengan cuci otak yang dulu banyak di berita-berita dok? Mungkin Dokter Adelina bisa memberikan informasi dok. Itu yang sulit. Jadi apa namanya, DSA ya. Iya betul. DSA itu sebetulnya ini ya, untuk mencari permasalahan apa yang terjadi di otak itu sebetulnya. Jadi dengan zat kontras ya, supaya nggak mengumpal darahnya, tentu ada pengencer, untuk pengencer juga yang dimasukkan gitu. Ya, nah tapi itu bukan berarti gimana ya? Kalau mengobatinya yang tadi sudah dibicarakan itu, ada periode emasnya, dan pada waktu periode emas itu sudah ada di rumah sakit dan supaya cepat dilakukan. Yang sekarang itu trombolitik terapi, ya, trombolisis atau trombolitik terapi itu sangat membantu banget
Nah, cuman saya nggak bisa kasih komentar itu ya, karena buat kami sebetulnya kan itu apa ya, untuk mendiagnosa sebetulnya, ya DSA, dissecting subtraction angiografi, sebetulnya untuk diagnostik itu sebetulnya. Nah, tapi yang diterangkan Dokter Juli tadi dengan Dokter Andi itu udah memang itu yang sedang berjalan, yang secara statistik yang hasilnya bagus. Ya. Ya. Betul. Itu jadi kita itu selalu berdasarkan hasil penelitian, sama dengan obat-obat yang dari herbal ya. tadi itu penelitiannya nggak jelas. Iya. Jadi kita nggak bisa, kalau mau disertakan bareng-bareng silakan aja. Tapi obat yang dari dokter jangan ditinggal. Karena kita juga selalu harus cek gulanya, mau sekali sebulan kayak sekali 2 bulan kayak cek sampai ke ginjalnya, cek juga bagaimana pemeriksaan darah untuk mencari kelainan pada ginjal dan sebagainya. Jadi itu selalu harus dicari. Ya. Berarti bukan itu ya dok ya pengobatan utama ya dok untuk stroke ya? Ya. Sudah beredar itu bukan yang dicuci-cuci. Stroke mah nggak pernah nyuci-nyuci. Jadi kita itu pengobatan sudah dijelaskan oleh pakar-pakar di sini. Jadi jangan salah menanggapi rumors yang ada ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada pengobatannya namanya trombolisis, tetapi harus ada periode emas itu yang masuk. Ini maaf ya, saya punya pasien Ya, dok. yang dengan stroke, Ya, dok. lalu merasa sayang keluarganya sudah ngumpulin duit buat DSA. Saya bilang, silahkan kalau mau mencoba. Nggak dilihat, tapi obat-obat kita jangan tinggal. Dan dia sudah dikerjakan itu berapa juta waktu itu ya? 30 juta kali. Hasilnya gitu-gitu aja. Nah, cuma saya nggak mau, udah jangan, saya nggak mau gitu ngomongnya. Silahkan Kembali ke coba. pilihan ya dok. Tetapi pas dilihat hasilnya, karena memang bukan itu pengobatan dasar pengobatannya ya dok ya. Jadi sehingga hasilnya pun tidak maksimal gitu, karena memang bukan itu. Masih datang pasiennya, masih ada. Masih kontrol ya dok kontrol. Ya. Tapi maksud dokter Adelina dengan biaya yang cukup besar gitu ya. Ya, cukup besar. Dan yang satu lagi datang, dia sudah habis 90 juta katanya. Kan lebih baik kita pakai BPJS kita, tidak terlalu mahal kita nambahkan. Iya, dengan pengobatan yang sudah biasa ya dok ya, yang sudah rutin diobati. Yang hasil penelitiannya ada. Iya, dan hasil penelitiannya ada sehingga dokter bisa mempertanggungjawabkan. Baik, terima kasih dokter Adelina. Pertanyaan berikutnya mungkin ini untuk ini ada permisi dokter, izin bertanya. Nenek saya meninggal karena stroke perdarahan. Nenek satu lagi stroke sumbatan. Pak D saya dan beberapa saudara juga stroke. Apakah saya juga akan punya risiko stroke, dok? Apakah ada faktor keturunan, dok, untuk stroke? Mungkin dokter Mada? Jadi memang kalau untuk yang keluarga dengan banyak riwayat, ada penyakit stroke, ada penyakit jantung, itu pasti ada faktor risiko herediter keturunan, terutama adalah darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Jadi itu yang 3 faktor risiko yang sering menyebabkan stroke. Jadi kalau memang dari keluarganya banyak riwayat pasien ada stroke-nya, mungkin penanya juga punya risiko untuk darah tinggi, ataupun ada risiko untuk diabetes atau risiko untuk kolesterol tinggi gitu. Jadi nanti itu harus dideteksi lebih awal sehingga bisa ditangani lebih awal, sehingga tidak menjadi stroke ujung-ujungnya gitu. Berarti yang sejalan dengan keturunannya itu adalah faktor resikonya ya dokter ya. Ya karena stroke itu tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi dia harus ada faktor resiko yang bikin. Saya tambahkan. Iya dokter silakan dok. Jadi seperti hipertensi dan diabetes itu diturunkan secara genetik. Nah tapi nggak semua anak yang kena. Misalnya anaknya 10, mungkin cuma 2 yang kena, mungkin 5 yang kena, mungkin 7 yang kena. Dan nggak tahu yang mana, entah anak laki, entah anak perempuan, karena hoax ya. Nah, kalau bapak kenanya karena perempuan, kalau ibu kenanya karena laki, itu banyak beredar itu. Jadi bisa kena semua aja dok ya, nggak ini ya. Jadi itu untuk hipertensi dan diabetes. Jadi nggak artinya nggak semua anak kena hipertensi,
Nggak semua anak kena diabetes yang diturunkan secara genetik. Nah, terus kemudian kalau orang tua kita stroke, yang 10 tadi anaknya itu udah punya tendensi ya, kecenderungan untuk kena stroke udah 6% di tangan. Jadi tolonglah kalau penyakit itu ada dalam keluarga kita, kontrol diri. Ya, ini maaf saja nih. Saya juga kontrol diri saya dari umur 18 tahun loh. Ya, ngomong manis-manis sama suster karena waktu itu mahasiswa kita satu, untuk ditensiin. Ternyata tensi saya akhirnya naik juga, umur 54 kali kalau nggak salah. Naik gitu ya, saya ada di luar waktu itu 21 hari sampai Bandung periksa lagi. Kok yang tadinya 120 kok loncat gitu. Nah, terus kita tunggu 1 minggu, harus enjoy ya. Nah, naik dikit lagi, langsung minum obat. Sampai sekarang. Jadi dokter juga bisa kena. Ya, karena diturunkan secara genetik. Jadi jangan takut dengan hal-hal demikian. Karena kita bisa ngontrol diri kita dan kita pertahankan. Kenapa kita pertahankan minum obat teratur supaya tensinya normal terus, supaya tidak ada kerak yang tumbuh di dalam dinding pembuluh darah yang akan menyempitkan dinding pembuluh darah, yang bisa mengenai otak, bisa mengenai jantung, bisa mengenai ginjal. Itu yang harus kita, dan mata juga bisa. Gitu. Itu yang harus kita awasi. Jadi diturunkan, betul. Jadi diturunkan faktor risikonya, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang kena bonusnya gitu. Jadi yang mengontrol adalah diri sendiri. Ketika memang ada orang tua atau keluarga yang punya risiko diabetes, kolesterol, atau tadi ada hipertensi, maka harus jaga diri, kontrol teratur, dideteksi benarkah Anda menderita itu, bila ada obati. Ya, biar tidak terkena stroke. Ya, seperti itu ya, Dok, ya. Ini tambahkan juga dikit, Dok. Jadi kalau untuk yang punya riwayat keluarga darah tinggi ataupun kolesterol ataupun diabetes, jadi kalau udah 40 tahun ke atas, idealnya Mas sekali setahun medical check up, Dok. Oh, medical check up. Jadi itu yang buat nge-eliminisir apakah kita punya darah tinggi ataupun tidak. Jadi bisa lebih tahu lebih awal, bisa ditangani lebih cepat. Dan screening ya. Screening. Ini mungkin cerita ya dokter saya. Ini betul-betul real pengalaman sejawat dokter Andi, dokter Nanda. Jadi betul sesuai yang disampaikan Pak narasumber tadi, meskipun kita ada kecenderungan dari orang tua kita, ternyata penelitian itu faktor lingkungan sangat besar. Faktor lingkungan, apa lingkungan itu tadi gaya hidup ya. Pola makan, kontrol tidak teratur. Ini ada kisah sejawat, ya kita bilang nggak apa-apa, sejawat yang memang merasa tidak punya tanda kutip keturunan diabetes. Beliau lulus, nggak jauh beda usianya dengan saya, lulus menjadi seorang spesialis ke suatu daerah yang memang cuacanya panas. Karena merasa sehat-sehat saja, setiap haus itu minum teh manis, dong. Kalau dihitung botol bisa 7 botol sehari. Usia 30-an tahun loh, 32, 33. Nggak lama, 1 tahun kemudian mendadak pingsan tuh. Pas dicek gulanya 800. Dan kita nggak punya faktor keturunan pun ternyata lingkungan besar sekali perannya. Sebaliknya, ada yang merasa punya orang tua kencing manis, darah tinggi, stabil, konsisten menjaga, banyak yang usia ya dokter Adi. Ada yang sampai 85 tahun, ada yang 90 tahun. Jadi akhirnya betul-betul faktor lingkungan ini yang buat kita semua juga ya, kita harus lupa diri ya. Betul ya. Jangan lupa diri. Jadi kontrol juga gaya hidup ya. Gaya hidup lingkungan itu mempengaruhi. Iya. Berarti selain ada faktor genetik juga ada pengaruh, itu ada pengaruh lingkungan ya. Sampai 70% katanya. Baik, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Akhir-akhir ini saya melihat banyaknya kejadian stroke pada usia muda, termasuk terjadi pada teman-teman saya. Padahal sebelumnya tidak terdapat riwayat hipertensi.
bagaimana ya dokter ini bisa terjadi dan pencegahannya bagaimana, Dok? Mungkin Dokter Andi Prasetya. Ya, ini sekarang makin banyak risikonya tadi ya. Ya contohnya tadi lah mager tadi ya. Sekarang semua dengan gadget, dengan ini orang mungkin kurang aktivitas fisik. Ya, Kemudian gaya hidupnya tadi ya junk food, rokok, alkohol, ya, dan apa namanya narkoba ya, yang juga sangat ini gitu. Jadi jangan main-main dengan narkoba karena salah satu resikonya kena stroke pada usia muda. ya, Ya, kemudian yang lain adalah biasanya penyakit-penyakit bawaan, ya bawaan mungkin tidak terdeteksi dulunya gitu ya. Sekarang dengan adanya alat-alat semakin canggih, ada gejala, ternyata setelah diperiksa atau dilakukan pemeriksaan ternyata stroke. Mungkin dulu sebelum ada zaman CT scan enggak, angkanya enggak seperti ini gitu ya. Bukan karena tidak ada, tapi karena tidak terdeteksi gitu ya. Jadi kalau sekarang makin banyak yang ke rumah sakit, dan lebih banyak yang bisa ditangani lah. Ya, usia muda semakin banyak, terutama gaya hidup. Jantung juga sama gitu ya, jantung gitu ya. Jantung pada usia muda juga makin banyak. Makin muda usianya, kalau serangan jantung pada usia muda kita lihat aja lah, misalkan dengan kolesterol tinggi, serangan jantung, penyakit jantung juga salah satu faktor risiko untuk stroke. Ya, jadi makin banyak hal-hal yang harus, terutama gaya hidup pada usia muda. Kalau usia muda, berarti lebih banyak ke lifestyle mungkin harus dievaluasi ya. Iya. Dan kalau memang misalnya ada, biasanya hanya dokter ya Dok ya, ke dokter aja yang bisa mendeteksi itu ya stroke usia muda. Baik. Mungkin satu lagi pertanyaan Dok, karena kita 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Mungkin pertanyaan, selamat siang Dok, untuk pasien yang sudah pernah stroke perdarahan, apakah akan ada kemungkinan stroke lagi? Dan apakah ada yang harus dilakukan atau tidak lakukan dari sisi makanannya, Dok? Mungkin Dokter Adelina? Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa semuanya itu ada yang bikin kerak pada dinding pembuluh darah, makanan-makanan tadi. Terlepas keraknya itu, kadang-kadang terlepasnya itu terlalu besar juga bisa, sehingga menyebabkan retak dinding pembuluh darah. Nah, kalau misalnya tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, melonjak, dan daerah-daerah yang tipis itu bisa terjadi pembengkakan dinding pembuluh darah juga bisa, apa tuh aneurisma kayak gitu ya. Nah, nanti lain kali kalau nggak kontrol bisa pecah. Jadi bukan hanya makanan saja, semuanya harus dijaga dengan baik. Nah, tadi yang kita sebutkan tadi itu faktor risiko seperti, saya ulangi, darah tinggi, diabetes, kolesterol, triglycerida, LDL, asam urat, rokok, kopi, alkohol, overweight, itu adalah penyakit-penyakit yang dokter ngasih obat, yang pasien dan keluarga itu membantu pola hidup, pola makan, dan sebagainya. Nah, ada juga penyebab stroke yang lain-lainnya seperti trombositosis misalnya, ya, dan lain-lain. Itu hanya dokter aja yang ngasih obat terus, tergantung hasil labnya. Jadi yang bisa kita kerjakan bersama antara dokter dengan pasien dan keluarga, kenapa kita nggak kerjakan dengan baik? Dan kalau pernah sekali stroke, kita kontrol aja diri kita seumur hidup, nggak ada jalan, supaya jangan berulang stroke itu. Karena tidak ada stroke yang ke-9, yang ke-8 paling tinggi. Sudah banyak saya perhatikan itu, yang ke-8 paling tinggi. Nah, ada yang pertama kali stroke meninggal, ada stroke kedua meninggal, ada stroke ketiga meninggal, ada stroke keempat meninggal, 5 meninggal, 6 meninggal, 7 meninggal, ke-8 meninggal, ke-9 nggak ada. Sampai saat ini belum ada ya Dok ya, sampai ke-9 ya. Ya, dan kalau itu menimbulkan cacat, itu kan memberatkan pasien dan memberatkan keluarga. Kenapa nggak saling membantu? Supaya pasien itu diingatkan juga oleh keluarganya untuk segalanya dan dibantu terus. Apalagi kalau cacatnya berat, dibantu jangan jatuh misalnya. Dan dilatih terus, yang tadi saya udah bilang, kita jangan mengharapkan fisioterapi 100% akan menolong tanpa dibantu oleh keluarga di rumah. Ya, betul. Jadi peran keluarga penting sekali ya Penting Dokter sekali. ya.
peran keluarga penting untuk bisa ngobatin pasien dengan stroke bisa pulih kembali ya dokter. Iya. Baik, sip. Jadi begitu ya jawabannya. Mungkin kalau kita lihat terakhir, saya pertanyaan terakhir mungkin untuk dokter Marga nih. Selamat siang dokter. Aktivitas seperti apa dok yang dapat menurunkan risiko stroke? Aktivitas nih, karena kita tadi ngomongin masalah malas bergerak terkait pandemi, WFH dan sebagainya. Apa aja sih dok yang bisa menurunkan? Jadi aktivitas yang bagus untuk mencegah risiko stroke adalah aktivitas yang olahraga. Jadi kita lakukan olahraga yang menimbulkan keringat. Jadi kalau cuma jalan-jalan keliling komplek yang bikin keringat itu bukan olahraga. Harus bikin Jadi keringat. harus bikin keringat minimal 30 menit 3 kali seminggu atau 45 menit sejam 2 kali seminggu gitu. Jadi memang harus olahraga dan sampai berkeringat. Ya. Jadi Harus olahraga ya dok konteksnya, atau bisa dia kayak misalnya jalan cepet gitu, nggak olahraga sih, dia mondar-mandir berkeringat itu boleh termasuk nggak dok itu? kalau jalan-jalan, jadi kita mah patokannya mah aktivitas sedang sampai berat gitu kalau olahraga. Aktivitas sedang Kalau sampai cuma jalan-jalan misalnya itu mah cuma aktivitas ringan, jadi kita nggak hitung sebagai aktivitas yang bisa mencegah stroke. berarti mesti diniatkan aktivitas sedang ya dok, yang kita juga ngerasa oh iya kita agak gitu ya keluar keringat. Sip. Berapa lama dok boleh melakukannya dok? Jadi minimal mah 30 menit sehari 3 kali seminggu. 30 menit Minimal. satu minimal Mm-mm. selama dalam seminggu 3 kali. Itu minimal. minimal ya. Tiap Tapi hari setiap hari lebih boleh bagus. ya dok? Tiap hari bagus, 2 kali sehari bagus. Jadi semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Ada yang perlu kita evaluasi nggak dok ketika latihan itu atau olahraga itu? Jadi untuk yang kita evaluasi itu adalah nadi kita sama tensi. Jadi dengan sering kita olahraganya sering, nadi kita juga akan makin lama makin turun pas saat istirahat. Jadi kalau kita yang jarang olahraga, jarang aktivitas berat, saat kita istirahat nadinya biasanya tinggi 80, 90 tanpa aktivitas berat pun. Itu tanda-tanda bahwa kita jarang aktivitas. Atau tensi juga tinggi. Tapi setelah kita sering aktivitas, nadi kita akan ikutan turun karena dia udah terbiasa dengan aktivitas yang ringan-ringan, jadi nggak seberat yang biasa. Jadi biar melatih tubuh terbiasa untuk aktivitas yang sedang memang harus dibiasakan. Baik, alhamdulillah tidak terasa waktu 1 jam kita sudah selesai ngobrol bareng pakar. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat untuk para Bapak Ibu sekalian di dalam peserta ngobrol bareng hari ini. Dan nanti acara kami ini akan juga streaming ya di YouTube dan masih bisa ditonton dan diulang kembali. Ya, oke. Mangga. Kita nanti punya tagline nih untuk acara kita, biar kita bisa teringat sama acara hari ini. Ya, mungkin para pakar bisa ngomong bareng-bareng ya tagline kita hari ini. 1, 2, 3. Cepat kenali, cepat obati. Cepat obati. 1, 2, 3. Cepat kenali, cepat obati. Ya. Sekian dari kami, mudah-mudahan acara kami sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan ada lagi rumor tentang stroke, jangan ada lagi mitos tentang stroke. Maka kalau ada tanda-tanda tadi yang sudah dijelaskan, mendadak, kemudian dia memang tiba-tiba kehilangan fungsi, segera bawa ke rumah sakit agar cepat dikenali, segera diobati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Dok.